bagi sebagai bagian cara Tuhan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan di dalam ikatan kasihnya. Gereja Katolik tidak memperkenalkan adanya perpisahan atas apa yang telah dipersatukan Tuhan. Karena pernikahan adalah hal yang disatukan Tuhan sebagai umat Katolik dan pengikut Kristus. Kita sebagai rajin mengucapkan doa untuk memohon agar hubungan antara suami istri tetap aman dan bahagia, sehingga sakramen kasih Kristus dapat dipertahankan. Kemudian yang kedua, lagu pembuka. Mana bakti nomor 830. Lagu pembuka saya minta kesediaan dari saudara-saudari untuk membawakan. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu, harapkan hatiku bagimu, cinta-Mu sejak selalu. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kekeliruanku, agar ku mampu bertahan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan sarana keterlibatan suami istri dalam karya penciptaan. Bahkan Engkau telah memutuskannya dan menjadikan sakramen cinta Kristus kepada jemaat. Bantulah para suami istri agar selalu setia satu sama lain dan bersikap jujur, saling mengusahakan kebahagiaan bersama dan saling mengampuni bila satu saat mereka jatuh. Semoga mereka saling mendukung dalam menghadapi godaan yang mengancamkan keutuhan keluarga. Buatlah perpaduan kasih mereka semakin kuat dan perkawinan sungguh menjadi sakramen Kristus terhadap gereja. Amin. Selanjutnya kita mendalami institusi berikut, yaitu tolak diajak selingkuh malah digebukin. Tolak diajak selingkuh, ibu muda diretik, dipukul oknum pegawai kantor Kelurahan Watu hingga pingsan. Dikutip dari Flores Editor Chow, diajak selingkuh, ibu muda diretik, dipukul oknum pegawai kantor Kelurahan Watu hingga pingsan. Nas menimpa Rizal EM, seorang wanita asal Rangkat, Kelurahan Watu. Selanjutnya kami minta kesediaan dari saudara-saudari untuk membacakan atau menganalisis situasi mobil untuk tema tolak diajak selingkuh malah digebukin. Saya minta saudari Santi untuk membaca.
Asat Rangkat, Kelurahan Batu, Kecamatan Angkerembong, Kabupaten Manggarai, NTT, yang menjadi korban kekerasan oleh seorang pria berinisial A yang dikabarkan merupakan oknum pegawai di kantor Kelurahan Batu. Peristiwa itu bermula dari sebuah undangan dari teman pelaku bernama NK untuk datang ke tempat milik OJ di Mes PLN Baipalo sekitar pukul 21.02 waktu Indonesia Tengah. Sesampainya di sana, kebetulan korban duduk berimpitan dengan pelaku dan sesaat kemudian pelaku mulai merayu korban untuk selingkuh. Namun, korban menolak karena dia sudah punya istri yang dikenal baik oleh korban. Merasa tidak nyaman, EM pun berniat untuk pulang. Namun, pelaku menahan korban dan meminta agar korban tidak pulang seraya merampas HP milik korban. Akan tetapi, korban bersikeras untuk keluar dari mes menuju jalan raya. Dan pelaku mengikuti si korban dari belakang sambil menarik korban dan mengatakan akan mengantar pulang. Tetapi korban menolaknya dan tiba-tiba korban dipukul berulang kali sampai jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Kita memasuki beberapa pertanyaan untuk mendalami mengenai situasi konkret. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi dari peristiwa di atas dan mengapa dia melakukan itu? Mungkin dari saudara-saudari. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dari peristiwa di atas dan mengapa dia melakukan itu? Mungkin dari saudara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh fasilitator bahwa yang terjadi dari cerita di atas bahwa adanya kasus penganiayaan yang di mana seorang laki-laki memukul korban tadi, yaitu seorang perempuan tadi, dan penyebab atau alasan dia melakukan penganiayaan tersebut adalah karena dia ingin memaksa korban untuk melakukan hubungan seks atau berselingkuh, tetapi di sini korban tidak mau berhubungan dengan dia. Akhirnya yang terjadi itu dia melakukan penganiayaan terhadap korban. Terima kasih. Lanjut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa kesan atau sesuatu yang menarik dari kisah di atas? Mungkin dari saudara Ardus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya kesan yang menarik dari cerita yang dibacakan oleh saudari tadi, bahwa di mana perempuan yang mencari korban tadi dia betul-betul menjaga kesetiaan dalam perkawinan, karena sekalipun dia diajak untuk berselingkuh dengan si laki-laki tadi yang menganiaya dia, tapi dia tidak mau. Di mana di sini dia betul-betul menunjukkan bahwa kesetiaan akan suaminya betul-betul dia jaga. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Gustu telah menjawab pertanyaan tadi. Yang berikut, menurut sang fasilitator, keluarga yang harmonis dan bahagia dapat tercipta melalui hubungan yang saling setia dan percaya sesama pasangannya. Kesetiaan itu dapat ditampilkan melalui hubungan interpersonal yang terbuka, jujur, saling memberikan perhatian dan keakraban. Menimba inspirasi dari kitab suci Efesus bab 5 ayat 22 sampai 25. Fasilitator mengajak inspirasi dari kitab suci Efesus bab 5 ayat 22 sampai 25. Dari ayat kitab suci tersebut menimba inspirasi dari kitab suci Efesus bab 5 ayat 22 sampai 25. Baik, saya minta dari kesediaan dari saudara-saudari untuk membaca ayat ini bab 5 ayat 22 sampai 25. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus.
kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Demikianlah sabda. Baik, yang bisa kita lihat sudah dari diri sampai nanti kalau sudah itu atau sama nggak sudah keliru baca yang bisa baca pernah di sana. Baik, terima kasih begitu. Kemudian kita memasuki beberapa pertanyaan untuk mendalami kitab suci. Yang pertama, dari ayat kitab suci tersebut, apakah ada kata atau kalimat yang menyentuh bagi saudara-saudari? Baik, mungkin dari saudara-saudari mendengar mungkin dari saudara-saudari yang telah menarik atau menyentuh hati bagi pertanyaan pertama dari ayat Yesus tersebut, apakah ada kata-kata kalimat yang menyentuh hati bagi saudara-saudari? Mengapa? Saudara setuju? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau dari saya sangat tertarik dengan keseluruhan dari ayat-ayat kitab suci tersebut, di mana Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua untuk perlunya ada kasih saling mengasihi antara pasangan suami istri. Di mana kalau kita menggali pengalaman-pengalaman yang dalam kehidupan kita itu banyak pertengkaran antara suami istri hanya karena mereka itu kurang kasih saling mengasihi. Kasih saling mengasihi di sini di mana mereka itu kurang setia dengan pasangannya masing-masing sehingga timbulnya perasaan ingin berselingkuh. Jadi di sini yang ditekankan dari Injil ini tadi bahwa dalam hidup kasih suami istri perlunya kasih saling mengasihi, dan kasih saling mengasihi itu dapat kita jalani melalui sebuah kesetiaan. Terima kasih. Terima kasih saudara Kristo telah menjawab pertanyaan kita. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pesan apa yang disampaikan dari teks suci tersebut? Mungkin dari saudara-saudari. Ya, silakan saudara terus. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi oleh Pastor. Berkaitan dengan pesan yang mau disampaikan dari isi teks suci tersebut. Di sini diterangkan bahwa tidak secara bahwa dari teks suci tersebut mau mengajarkan kepada kita teristimewa bagi orang-orang yang sudah hidup berkeluarga, bagaimana mereka bisa saling mengasihi atau saling mencintai antara satu sama lain. Karena di mana ketika mereka mencintai satu sama lain sama halnya mereka mencintai diri sendiri. Karena dalam teks kitab suci tersebut tadi bahwa cintailah orang lain, cintailah istri, cintailah suami, sama seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Abdus yang telah menjawab pertanyaan tadi. Kemudian kita memasuki penegasan atau kesimpulan sekitar tadi. Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk. Sekarang kita memasuki penegasan atau kesimpulan sekitar tadi. Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal. Kristen itu menjadikan setiap pasangan saling percaya satu sama lain. Kepercayaan dapat terlihat dalam bentuk komunikasi yang terbuka dan jujur terkait dengan pasangan dan keinginan. Kejujuran dan ketulusan atau keterbukaan menjadi modal asal dari kesetiaan.
Kemudian kita masuk kita pada aksi konkret atau rencana tindak lanjut. Setiap pasangan kita mendengarkan dan mengikuti kitab suci. Kira-kira tawaran aksi konkret seperti apa yang mau kita berikan berkaitan dengan tema katekis kita pada hari ini? Baik, tawaran aksi konkret yang mau saya tawarkan berkaitan dengan tema katekis kita pada hari ini. Yang pertama, kita sebagai katekis khususnya itu perlu melakukan semacam sosialisasi dengan tujuan untuk mengingatkan suami istri akan pentingnya menjaga janji kesetiaan yang mereka ikrarkan pada waktu mereka menikah. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang Lalu pada lanjutan dari saya berkaitan seperti selain mengingatkan mereka akan pentingnya janji perkawinan, kita juga harus memberikan semacam bimbingan konseling kepada mereka tentang bagaimana pentingnya memahami arti dari kesetiaan itu sendiri. Terima kasih. baik, terima kasih saudara Rus untuk paparan aksi konkret tadi. Kemudian kita akan masuk lagu penutup. Siapakah Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu, selalu ingkari cinta-Mu, damai darimu. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dan kehilanganmu. Aku mampu katakan kasihmu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempatkan dalamku bersemayam, tumbuh dan Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah partisipasi dalam mengikuti kegiatan katekis ini. Dan dari saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam katekis pada hari ini begitu banyak kekurangan atau tingkah laku saya atau kata-kata yang tidak berkenan dari saya untuk saudara dan saudari. Dari tempat ini saya minta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri katekesi kita dengan berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita. Kita akhiri katekesi kita dengan berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita. selamanya. Dalam nama Bapa, Putra Kudus.